Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Saudara-saudara, hari ini kita di pertemuan ketiga, Pak Miskawi akan memberikan materi tentang hubungan sejarah lokal dengan sejarah nasional. Saudara-saudara, dalam pertemuan hari ini ada beberapa capaian yang akan dicapai tentunya oleh mahasiswa. Yang pertama adalah mahasiswa mampu menjadikan peristiwa-peristiwa sejarah yang terjadi pada masa lalu, baik positif maupun pengalaman negatif, sebagai pembelajaran berharga untuk merancang kehidupan. Artinya, pembelajaran sejarah ini harus bisa membantu memetakan masa depan yang lebih baik. Yang kedua, harapan dari perkuliahan ini adalah mahasiswa dapat menguasai konsep, prosedur, prinsip, dan metodologi dalam penelitian sejarah. Kita sudah pernah belajar dalam mata kuliah pengantar ilmu sejarah yang kita sebut dengan metode-metode sejarah. Nah, yang ketiga, capaian pembelajarannya adalah setelah proses pembelajaran ini selesai, maka yang diharapkan adalah mahasiswa mampu mengaplikasikan kegiatan menjaga dan merawat peninggalan-peninggalan sejarah dan budaya. Nah, tiga capaian ini adalah capaian pembelajaran dalam perkuliahan yang ketiga, sehingga harapannya tentunya Anda mampu mengimplementasikan atau mengaplikasikan dalam metode pembelajaran sejarah. Nah, saudara-saudara, ada tiga indikator yang akan kita capai dalam perkuliahan hari ini. Yang pertama adalah mahasiswa mengerti arti penting kajian sejarah lokal. Ini kenapa menjadi hal penting untuk disampaikan hari ini? Banyak mahasiswa yang belum memahami apa atau pentingnya sejarah lokal, khususnya bagi mahasiswa sejarah, walaupun ada yang namanya sejarah nasional. Yang kedua, tentunya di dalam proses pembelajaran atau kajian sejarah tentunya ada kekurangan dan kelebihan tentunya dalam sejarah lokal. Nah, yang ketiga, apa hubungannya sejarah lokal dengan sejarah nasional, termasuk problem-problemnya. Saudara-saudara, sebelum Pak Miskawi memberikan materi tentang hubungan sejarah lokal dengan sejarah nasional, saya minta dulu dua mahasiswa untuk memberikan gambaran apa yang kalian ketahui tentang sejarah lokal. Ya, Bunda. Sejarah lokal secara etimologi adalah bentuk penulisan sejarah dalam lingkup yang lebih terbatas, yakni dalam kewilayahannya. Ya. Apa yang disampaikan oleh Mas Khalil ya, Mas Khalil? Apa yang disampaikan oleh Mas Khalil ya, Mas Khalil, bahwa sejarah lokal itu sebenarnya adalah kebalikan dari sejarah nasional. Kenapa? Sejarah lokal dianggap sesuatu yang terbatas atau yang kita sebut dengan ruang lingkupnya, begitu ya. Ada yang bisa memberikan gambaran lagi selain apa yang disampaikan oleh Mas Khalil? Ada yang bisa memberikan gambaran lagi apa yang dimaksud dengan sejarah lokal? Menurut saya sejarah lokal adalah sejarah yang posisinya itu di bawah dari sejarah nasional. Jadi sejarah baru muncul setelah adanya kesadaran dari sejarah nasional itu sendiri. Ya, ini ada yang melengkapi lagi kaitan bahwa sejarah lokal itu ruang lingkupnya lebih besar dari sejarah nasional. Nah, kalau dari dua pendapat tadi, kalau kami sekali gambarkan dalam sebuah sebuah gambar, bentuknya seperti ini. Kita melihat sejarah nasional itu adalah sejarah yang luas, gitu ya. Nah, sejarah yang luas ini adalah sejarah nasional. Nah, di dalam peristiwa sejarah nasional ada peristiwa-peristiwa yang bersifat lokalitas, ada sejarah-sejarah yang bersifat terbatas. Biasanya sejarah
lokal inilah yang nanti menjadi bahan pelengkap dari sejarah nasional. Bentuknya seperti ini. Nah, jadi kompleks yang lebih besar, di dalam sebuah peristiwa yang lebih besar ada peristiwa-peristiwa yang lebih kecil atau lebih kecil. Nah, inilah sebenarnya saudara, kalau kita mau belajar terkait dengan ruang lingkup dan sejarah lokal, sama dengan apa yang saya sampaikan dalam mengenal ilmu sejarah itu. Apa kriterianya, apa karakteristiknya? Yang pertama, sebuah sejarah lokal bisa dikatakan sebagai sebuah peristiwa lokal. Yang pertama adalah human history. Pelakunya adalah manusia. Tanpa manusia tidak akan menjadi peristiwa sejarah. Yang kedua, terdapat perubahan. Terdapat sebuah perubahan, bisa berbentuk linear, bisa berbentuk spiral. Yang kedua, partikular. Yang penting adalah unique event, unik. Apa yang saya katakan unik? Di dalam sebuah peristiwa sejarah nasional ada peristiwa-peristiwa lokal, di mana setiap peristiwa yang satu dengan peristiwa yang lainnya ada perbedaan. Jadi unik. Peristiwa itu tidak akan pernah terulang kembali walaupun peristiwanya sama. Misalnya satu contoh, kita membahas tentang PKI. Peristiwa nasionalnya sama, tapi peristiwa masing-masing daerah akan berbeda. Antara peristiwa yang satu dengan peristiwa lainnya bisa kita lihat dari waktunya, tempatnya, dan pelakunya. Nah, inilah yang menjadi karakteristik di dalam sejarah lokal. Nah, saudara-saudara, selanjutnya apa yang menjadi latar belakang dari sejarah lokal? Yang pertama adalah sejarah lokal dimaksudkan untuk mengembangkan kurikulum. Kenapa saya katakan mengembangkan kurikulum? Kalau kita belajar tentang konsep yang namanya otonomi daerah, setiap daerah diberikan kewenangan untuk mengembangkan potensi daerahnya masing-masing. Maka oleh karena itu, setiap daerah juga bisa untuk menunjukkan sejarahnya daerahnya masing-masing. Yang kedua, penyempurnaan kurikulum pengajaran. Nah, di dalam proses pembelajaran sejarah, kita banyak diajarkan tentang sejarah-sejarah nasional yang konteksnya luas, misalnya Pangeran Diponegoro. Padahal setiap daerah itu memiliki pahlawan sendiri-sendiri. Misalnya Kabupaten Banyuwangi ada peristiwa perang Kutukan Banyu yang tidak bisa dilepaskan dengan peran Rempet Jogopati dan Sayuri. Nah, yang ketiga, kenapa sejarah lokal harus diberikan kepada siswa? Sebenarnya kalau tadi saya katakan agar potensi daerah ini dikembangkan. Yang kedua, agar siswa tidak tercerabut dari akar sejarah dan budayanya. Banyak kita terlalu belajar tentang sejarah nasional yang sebenarnya jauh dari potensi kesejarahan kita. Misalnya satu contoh, kita belajar tentang penyakit. Misalnya kita belajar tentang Pangeran Diponegoro. Padahal daerah masing-masing itu punya pahlawan. Nah, pahlawan-pahlawan inilah yang tentunya harus kita pelajari. Nah, agar siswa tidak tercerabut dari akar sejarah dan budayanya. Jangan sampai kita orang Banyuwangi hanya tahu Pangeran Diponegoro, tapi tidak tahu tentang Rempet Jogopati. Kita tahu daerah orang lain, kita tahu sejarah daerah orang lain, tapi kita justru tidak tahu tentang sejarah kita sendiri. Nah, itu saudara-saudara, saya akan membagi kelas ini menjadi 5 kelompok. Yang pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6 kelompok pertama. Yang belakang langsung kelompok kedua 5, 6 orang ya. Anda berikan dulu, Anda berikan. Oke.
nasional dan problemnya seperti apa. Nah, kelompok ketiga akan membahas sejarah nasional dan juga problemnya. Kelompok 4 membahas fungsi sejarah lokal dalam sejarah nasional. Kelompok selanjutnya sama dengan kelompok 1. Anda diskusikan dengan teman-temannya. Saya berikan waktu 15 menit. Nah, gimana? Ada kesulitan? Jadi kenapa kok pada akhirnya muncul istilah sejarah lokal begitu ya? Kan sudah terkait dalam sejarah nasional. Pertanyaannya adalah kenapa harus muncul sejarah lokal atau kenapa ada sejarah nasional? Artinya satu paling dan satu hal yang paling gampang begitu. Sejarah nasional selalu dianggap sebagai sejarah yang istimewa, misalnya begitu. Nah, yang kedua, biasanya sejarah nasional itu hanya terpusat di Jawa, misalnya, padahal masih banyak daerah-daerah lain yang ungkap tentang sejarah lokalnya itu ya. Oke. Nah, oke. Waktunya kita sudah habis. Nanti Pak kami minta kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya. Kalau misalnya ada pertanyaan dari kelompok lain, monggo Anda bisa menanyakan. Oke? Oke, kita mulai dari kelompok 1. Kelompok 1 membahas tentang arti penting dari kekurangan, kelebihan dan kekurangan sejarah lokal. Oke, siapa yang mau presentasi? Oke, tolong diperhatikan ketika ada pertanyaan bisa Anda tanyakan. Anda boleh berdiri menghadap ke teman-temannya. Oke. Suaranya agak jelas ya. Di situ aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang diskusi kami, yaitu kekurangan dan kelebihan sejarah lokal. Kekurangan sejarah lokal itu sendiri yaitu 1. Prinsip penulisan dengan menggunakan sumber yang sesuai sering diabaikan. Maksudnya penulisan yang seharusnya memakai EID ataupun apapun itu sering kita abaikan, kayak ya, yang seharusnya iya bisa diganti INJ. Yang kedua, penulisan sejarah lokal ditulis oleh sejarawan amatiran atau yang baru belajar untuk menjadi sejarawan, yang biasa hasil belajar sendiri atau tidak sesuai dengan disiplin ilmu. Yang ketiga, penulisan mencampur adukan antara fakta dan fiksi dengan cerita buatan. Maksudnya sering di fiksi atau diolah sendiri. Kelebihan, memperkaya pemberdayaan sejarah nasional. Yang kedua, memperdalam pengetahuan kita tentang dinamika sosial kultural dari masyarakat Indonesia yang majemuk ini secara lebih mendalam. Yang ketiga, menumbuhkan kesadaran sejarah. Sekian, terima kasih. Oke, tepuk tangan. Ada yang mau ditanyakan? Ya, monggo. Kenapa harus penulisan nanti ada yang untuk menulis sejarah lokal?
karena akan lebih baik jika semua menulis tidak ada batasan. Jadi kan disebutnya profesional ya. Kayak ada batasan. Oke, ya. Artinya begini. Tadi disampaikan oleh Mbak Intan adalah kenapa yang menjadi kekurangan dari sejarah lokal rata-rata banyak ditulis oleh seorang sejarawan amatiran. Anda tahu sejarawan amatiran? Ya. Bukan seorang sejarawan yang menulis cerita sejarah, karena banyak di tingkat lokal yang mengkaji tentang sejarah daerahnya yang biasanya tokoh-tokoh budayawan dan sebagainya. Nah, ini sebenarnya yang menjadi kelemahan. Kenapa saya katakan kelemahan? Karena di dalam metode pengumpulan data sejarah harus melalui 4 tahap. Apa tahap yang pertama? Di dalam proses pengumpulan data sejarah, yang kedua, kritik. Yang ketiga, interpretasi. Yang keempat, historiografi. Nah, ini 4 hal yang seharusnya dipenuhi. Nah, itu sebenarnya yang menjadi kelemahan di dalam sejarah lokal. Oke, tepuk tangan lagi untuk kelompok 1. Nah, selanjutnya kelompok 2. Oke, ayo. Bisa menghadap ke teman-temannya. Ya. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya sebagai perwakilan dari kelompok 2 akan menjelaskan terkait sejarah nasional dan problematikanya. Sejarah nasional dan problematikanya memiliki 5 unsur, yaitu suatu konsep resmi negara. Yang kedua, lebih bersifat konsepsi umum yang mendukung penanaman nilai nasionalisme. 3, memiliki pengaruh secara nasional dan kebangsaan. 4, secara nasional Indonesia terpusat di Jawa. 5, penulisan sejarah nasional didominasi oleh kajian sejarah politik sehingga menyebabkan masyarakat kecil tidak mendapatkan tempat dalam narasi sejarah. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, terima kasih. Saya sangat memberikan apresiasi di dalam kegiatan ini. Nah, kita akan mencoba untuk membahas hasil diskusi tadi. Nah, yang pertama, apa sih fungsi sejarah lokal dalam sejarah nasional? Yang pertama adalah langkah strategis untuk menyusun sejarah nasional. Nah, kenapa ini menjadi satu hal yang penting, saudara-saudara? Tadi di dalam kelompok 1 sudah dijelaskan bahwa fungsi dari sejarah lokal adalah menambah pengetahuan, menambah kajian di dalam sejarah nasional. Nah, misalnya tidak semua peristiwa-peristiwa yang terungkap di dalam sejarah nasional itu mengungkap peristiwa-peristiwa sejarah lokal. Nah, jadi fungsi dari sejarah lokal adalah menambah hasanah kajian dari sejarah nasional. Satu contoh, tadi kita ambil konteks PKI. Ternyata peristiwa-peristiwa kejadian PKI yang ada di Kabupaten Banyuwangi ini tentunya bisa menambah hasanah dalam sejarah kajian sejarah nasional yang berhubungan dengan PKI. Yang kedua, sejarah nasional juga kurang dapat dimengerti tanpa memperhatikan kajian sejarah lokal. Artinya apa? Sejarah nasional itu masih sifatnya abstrak. Padahal sudah saya katakan tadi, setiap peristiwa yang berhubungan dengan konteks PKI, peristiwanya akan selalu berbeda. Ya kan? Latar belakangnya selalu berbeda, tidak bisa disamakan. Misalnya antara peristiwa yang satu dengan peristiwa yang lainnya, karena sejarah mempunyai sifat unique event. Yang ketiga, sejarah nasional sering juga disebut sebagai makro unit, mencakup interaksi antara mikro unit atau sejarah lokal. Jadi kalau ini sifatnya makro, saudara, ini yang kita sebut dengan mikro
sejarah yang lainnya tidak sama. Nah, ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, saya pesan kepada saudara untuk pertemuan selanjutnya kita akan bertemu dalam materi perkuliahan metode penulisan sejarah lokal. Nah, apa metode penulisan sejarah lokal? Tidak jauh dengan apa yang sudah pernah saya katakan sebelum-sebelumnya. Bicara metode sejarah tidak bisa dilepaskan dari 4 tahap. Apa tadi? Yang pertama jurnalistik, kritik, nah, minggu depan saya akan membagi menjadi 4 kelompok lagi. Anda kelompok 1 membahas tentang jurnalistik, kelompok 2 membahas tentang kritik, kelompok 3 membahas interpretasi, dan kelompok 4 membahas tentang historiografi. Anda bisa membaca sumber mata kuliahnya atau sumber bukunya, misalnya punyanya Taufik Abdullah. Anda bisa ke perpustakaan, Anda bisa membaca-baca. Oke, kita ketemu minggu depan. Tolong saudara pelajari, Anda presentasikan sebaik-baiknya. Itu yang bisa saya sampaikan. Saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.